keadaan perkembangan Partai Golkar per hari ini. Hancuran ya. Selevel oleh Pak Erlangga, ya hukum. Tapi itu hukum. Luhut Binsar Panjaitan. Ada lagi di pemerintahan Pak Bahlil. Tidak saatnya untuk melakukan upaya-upaya seperti begitu. Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Usulan menggelar Munaslup Partai Golkar menggelinding liar berbekal rekomendasi Dewan Pakar. Erlangga Hartarto didesak mundur meski syarat diusulkan 2/3 DPD Provinsi belum terpenuhi. Bermunculan nama kandidat pengganti Ketua Umum dari Kabinet Presiden Jokowi. Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia menyatakan siap untuk menggantikan Erlangga Hartarto. Bersamaan dengan itu Erlangga diperiksa Kejaksaan Agung malam ini. Desakan kencang Munaslup diduga terkait dengan sikap Golkar di Pilpres 2024 yang masih galau. Istana dibalik prahara Partai Golkar. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Ada Ketua DPD Golkar Kalbar, Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Malam Mbak Nana. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Selamat malam Bang Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Politikus senior Partai Golkar yang setiap Munaslup selalu hadir. Ini ada Bang Yoris Rawea. Selamat malam Bang Yoris. Malam. Bangkit dari mana nih Bang? Oke, ada juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam. Selamat malam Bang Ridwan. Selamat malam, Rahayu. Ini penantangnya Pak Erlangga ya di Munas 2019. Karena kita ketemu di acara Munas 2019 pada saat itu. Dan seperti biasanya sebagai bagian dari partisipasi publik untuk pemilih muda di 2024 kita selalu mengundang teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa, dan malam ini yang bergabung melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam teman-teman dari Universitas Krishna Dwi Payana. Terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman bisa mungkin memberikan pendapat, mengkritik ataupun memberikan saran begitu ya. Sekali lagi suara-suara Anda ini jumlahnya 60% pada pemilu 2024. Jadi mungkin Anda nanti dari diskusi ini bisa melihat apakah memang Partai Golkar ini cocok sebagai partai yang kalian coblos di pemilu 2024 karena 7 bulan jelang pemilu ternyata ada dinamika di dalam partainya. Nanti teman-teman bisa menyatakan pendapat ataupun bertanya. Saya langsung saja ini ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, situasi politik memanas karena Partai Golkar pada saat beberapa minggu yang lalu ada rapat Dewan Pakar yang menghasilkan 3 rekomendasi. Saya bacakan rekomendasinya ya. Yang pertama adalah meminta Pak Erlangga membentuk poros baru di luar koalisi saat ini. Kemudian kedua, Pak Erlangga diminta untuk menentukan cawapres paling lambat Agustus 2023. Yang ketiga, Erlangga diminta untuk turun ke bawah mensosialisasikan diri. Pertanyaan saya, lalu apa dasarnya mendorong Munaslup ataupun musyawarah nasional luar biasa untuk menggantikan Pak Erlangga? Jadi rapat Dewan Pakar itu rapat rutin 3 bulanan, tanggal 4 Juli di rumahnya Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono. Rapat itu kurang lebih 3 jam Mbak Nana, dan 2,5 jam itu kita berdebat lah, ada 20-an orang bicara semuanya. Akhirnya terakhir baru dibuat kesimpulan. Kesimpulan itu diambil dari semua pendapat-pendapat. Jadi memang tidak ada di dalam kesimpulan itu ada kata-kata Munaslup. Tetapi yang menjadi masalah pada waktu itu saya ditanya sama pers, Pak Ridwan kalau Agustus tidak ada keputusan poros baru atau Pak Erlangga tidak berkoalisi bagaimana? Saya bilang keputusan Munas 2019 yang menyatakan Pak Erlangga sebagai calon presiden itu harus dianulir. Anulir pakai apa? Pakai Munas. Namanya karena Munasnya tidak sesuai priorisasi namanya Munas luar biasa. Nah itu permasalahan muncul Munaslup. Jadi Munaslup itu bukan untuk mengganti Pak Erlangga. Untuk merubah keputusan Munas yang menyatakan calon presiden. Waktu Mbak Nana wawancara saya tanggal 4 Desember 2019 di acara Munas saya sudah katakan saya tidak setuju dengan keputusan itu. Pada waktu itu belum didok.
Karena itu akan menjadi apa? Menjadi permasalahan keputusan. Anda sudah prediksi itu? Ya, sudah prediksi 3 tahun setengah yang lalu. Akhirnya jadi masalah sekarang. Oke. Tadi Anda katakan bahwa Munaslup bukan untuk mengganti Pak Erlangga, tapi untuk merevisi hasil keputusan Munas Betul. yang menetapkan Pak Erlangga sebagai capres ataupun cawapres. Betul. Tapi pertanyaan saya, apakah kemudian di ajang Munaslup nanti bisa menjadi liar ketika kemudian DPD 2 minta pergantian ketua umum? Itu tergantung pemilik suara. Oke. Tapi Artinya kemungkinan itu terbuka? Pengganti ketua umum terbuka di Munaslup? sangat terbuka. Oke. Sangat terbuka. Tapi Dewan Pakar tidak punya pemikiran untuk mengganti ketua umum. Tapi kan sama caranya, ajangnya sama kan? Oh ya tetap. Begitu pintu Pandoranya dibuka, begitu kotak Pandoranya dibuka Ya, ada berarti. ya. Berarti memang salah satu tujuan dari Munaslup adalah menggantikan ketua umum. Memang Munaslup itu selama ini mengganti ketua umum. Selama ini. Iya. Berarti nanti kalau misalnya ada Munaslup untuk merevisi hasil keputusan Munas itu juga bisa untuk menjadi ajang mengganti ketua umum. Bisa saja, bisa. Oke. Iya. Anda sudah mengakui itu ya, karena Iya. beberapa informasi yang kami dapatkan untuk mengganti ketua umum itu ada beberapa kader Partai Golkar yang sudah bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, termasuk Anda. Anda ketemu dengan Pak Luhut bulan Mei 2023 itu benar nggak, Bang Ridwan? Bulan Mei saya ketemu Pak Luhut sekali. Oke, bulan? Lupa saya. Oke. Ya, lupa. Saya ketemu Pak Luhut. Apa yang disampaikan oleh Pak Luhut di situ? Bukan Pak Luhut menyampaikan, saya menyampaikan. Saya oke. bilang bahwa ini permasalahan ada di kita semuanya ini. Kondisi partai, saya berbicara sebagai kader yang ada di Jawa Timur. Memang resah di bawah. Karena di PP Golkar ini, ya mohon maaf ya Pak NH ya. Di PP Golkar ini tidak kerja. Oke. Tidak tahu kerja apa Pak Nurdin selama ini. Apalagi ketua umumnya, semua di PP ini tidak ada yang kerja. Oke. Saya kan tahu saya ini kan mantan ketua partai. Oke. Setiap Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu dulu saya sama Bang Akbar itu turun Oke. terus ke bawah. Ya. Ini nggak ada, padahal wakil ketua umum nggak tahu berapa banyaknya Pak Nurdin. 9. Jadi 9-9 nggak kerja menurut Anda? Ya, yang kerja cuma 1-2. Oke. Nah itu. Nah, itu dari mana? Bukan kesalahan juga wakil ketua umum, masalah kepemimpinan, pembagian tugas. Oke. Ini yang tidak jalan. Nah itulah saya sampaikan kepada Opung. Opung ini sekarang saya bukan panggil Opung, Cak Opung. Kenapa Cak Opung? Ya karena Jawa Timur kemarin malam saya di Hotel Elmi, kader-kader ideologis Golkar Jawa Timur yang berjuang di tahun 98 kumpul semua. Oke. Minta Opung supaya diangkat jadi ketua umum. Jadi kita panggil ya Cak Opung aja. Tapi DPD 1 Jawa Timurnya gimana? Oh, Kan enggak pemilih lah. suara DPD 1 dan DPD 2. Gini loh, saya ini kan mantan ketua partai. Oke. Tidak mungkin lah Muhammad ini sekarang keluar dari sini minta Erlangga diganti, dipecat besok dia. Oke, pertanyaan saya responnya Pak Luhut seperti apa pada saat Anda Dia menyampaikan keluh kesah sampaikan, itu? Ridwan, saya ini banyak kerjaan saya, dia bilang gitu. Pekerjaan saya sudah tidak mungkin, jadi apa yang mau saya cari sebagai ketua umum? Saya ini kalau umpama toh periode akan datang, akan diminta oleh calon yang ada, saya juga tidak bersedia. Ya itu jawabannya. Jadi jawabannya Pak Luhut tidak bersedia? Tidak bersedia. Menjadi ketua umum Partai Golkar? Dia bilang bahwa kalau itu semua permintaan dan tidak ada rame-rame, ya silakan. Artinya beliau bersedia? Ya seperti menyampaikan yang ke dia Anda. sampaikan yang kemarin kan ada diwawancara oleh Oke. salah satu TV, Oke. dan dia seperti itulah Oke. jawabannya. Pertanyaan saya, begitu banyak senior Partai Golkar ya, ada Ketua Dewan Pembina Pak Abu Rizal Bakri, kemudian ada Pak Akbar Tanjung, ada juga Pak Agung Laksono. Kenapa Anda harus datang ke Pak Luhut Binsar Panjaitan? Semua sudah. Oke. Pertama saya ke Bang Akbar, saya sampaikan, Bang, ini aspirasi seperti ini. Loh kenapa? Kok Luhut yang dianukan? Ya Pak Luhut yang siap Bang, saya bilang gitu. Padahal saya belum ketemu Pak Luhut itu. Ya. Terus bulan puasa 3 hari sebelum 13 hari sebelum hari raya, saya datang ke Bang Ical jam 8.30 sampai jam 12 malam. Diskusi sama Bang Ical. Sudah, kalau Pak Agung sering karena kan Jadi saya Pak kan Agung anak menolak, buah Pak Ical? semua dia bilang itu terserah Munas. Oke. Dia bilang itu. Tapi dia bilang cobalah Ridwan kamu berpikir ini kurang 6 bulan apa segala. Ya itu. Jadi ketika Pak Ical, Pak Agung menolak, Anda datang ke Pak Luhut? Ke Pak Luhut untuk menyampaikan aspirasi. Berarti di udah daerah. lama dong rencana untuk menggelar Munaslup mendongkel ketua umum ini? Enggak. Karena yang kami dengar itu dari bulan Mei sudah bergulir sejak Lebaran. Ada beberapa kader Partai Golkar yang di DPP yang aktif juga, termasuk Anda datang ke Pak Luhut menyampaikan ini bacalek sudah selesai dibuat. Jadi orang udah nggak peduli lagi sama Pak Erlangga, lebih baik dilengsarkan. Silakan Bang Luhut, benar nggak seperti itu? Kan apa namanya caleg kan belum dibuat. Kan belum masih alfabetis. Oke. Dan DCS-nya juga belum diputuskan, kan baru nanti bulan apa itu diputuskan. Baru Oktober baru DCT-nya. Oke. Nah itu ya kebetulan saya pun juga bukan caleg kan. Karena sudah di Pak periode saya, jadi periode akan datang saya sudah ada di caleg. Oke.
Nah, Jadi sampai sekarang ya kami masih belum bisa menangkap apa alasan kemudian harus digelar Munaslup untuk menjadi ajang pergantian ketua umum. Tuh, enggak, kalau itu kita enggak punya pikiran itu. Jadi pokoknya gelar Munaslup Dewan aja. Pakar kita mengganti Munaslup karena ini. Dan saya tanggal 26 Juni, 3 hari sebelum Idul Adha, saya datang ke Erlangga. Oke. Jam 5 sore saya di kantor Menko. Saya bilang, saya ini kalau manggil Erlangga bukan Erlangga, bukan Mas, saya panggil Raja dia. Oke. Raja Erlangga, karena dia panggil saya Fatih Gajah Mada, ini Maman tahu ini. Terus? Dia bilang Fatih Gajah Mada. Nah, saya bilang, ini sudah ribut. Ini saya maju menghadapi Anda, saya mundur menghadapi ini. Apa namanya teman-teman, segera deklarasi. Terus dia bilang, tunggu dulu sabar, tidak bisa. Kita bilang 10 Zulhijjah, jadi potong kepala kambing itu, sapi, itu harus ada paling tidak 1 suro. Karena saya sama Erlangga ini sering berdiskusi masalah-masalah masalah-masalah spiritual, bukan gaib ini, masalah terus spiritual. poin apa? Karena Poinnya apa nih? dia bilang apa? Tunggu dulu Ridwan, tunggu dia bilang itu. Tunggu apa? Saya bilang gitu. Cuman berdua ini. Tunggu yang dari atas. Saya kira dari Tuhan kan. Ternyata dari? Ya saya tidak tahu dari mana. Maksudnya dari Presiden Jokowi. Ya saya tidak bilang gitu. Kenapa Erlangga tidak bilang Pak Jokowi? Tapi Anda udah menyampaikan keluh kesah Anda bahwa ini ada penurunan elektabilitas. Oh sudah. Terus responnya seperti apa? Saya bilang, tunggu keputusan MK. Keputusan MK Tentang itu. sistem pemilu. MK bukan, 35 tahun ini kan. Oke, apa hubungannya nih? Ya kan si siapa? Gibran kan. Nah kita lihat nanti bagaimana. Oke. Terus saya bilang, udah ada usah tunggu itu. Tunjuk saya panglima pemenangan pemilu Anda. Anda saya jadikan, termasuk saya carikan wakil presidennya dan ini. Saya ngomong sama Erlangga dan di Dewan Pakar juga saya sampaikan. Jadi kalau misalnya Anda ditunjuk sama Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden di sini, Partai bukan. Golkar gitu. Panglima ini beda sama Ketua Apa Badan bedanya Pemenangan. ini? Ya kalau Panglima itu di lapangan. Oke, jadi kalau misalnya Pak Erlangga Hartarto menunjuk Anda sebagai Panglima Pemenangan Pilpres Partai Golkar, Anda nggak akan menyarankan supaya digelar Munaslup gitu? Loh, memang kita kalau dia besok pun kalau Erlangga menyatakan saya bersedia jadi calon presiden, nggak ada keputusan rapim, keputusan Dewan Pakar itu selesai sudah, nggak usah nunggu Agustus, besok kan. Kan pendaftarannya masih sampai Oktober. Loh ya itu, ini kan kita minta dia menyatakan. Sampai hari ini sudah 3 tahun setengah, Erlangga itu belum menyatakan bahwa saya calon presiden. Ini kita ya, kenapa dia tidak naik-naik, cuma 0, berapa itu? Ya karena orang Golkar ini otaknya jalan semua. Masa disuruh bilang Erlangga presiden, Erlangga presiden. Lah Erlangganya tidak pernah bilang saya jadi presiden. Jadi orang bodoh semua kan. Tidak mungkin naik lah. Baik. Saya mau ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, berdasarkan ADART partai, apakah kemudian alasan yang dikemukakan oleh Bang Ridwan itu bisa menjadi pembenar digelarnya Munaslup gitu ya? Jadi, untuk mengganti ketua umum. Itu bisa Saya berterima kasih sama Nanda undang malam ini bisa bertemu dengan Pak Ridwan Hisam. Karena saya baru paham betul substansinya tidak ada berbeda dengan narasi yang selalu saya sampaikan ketika berdialog di sini maupun di Kompas TV, di Metro TV, nggak ada beda. Nah, jadi gini, di dalam Munas 2019 itu saya juga sama dengan pikiran saya bahwa itu memutuskan Erlangga sebagai calon presiden. Nah, ketika Erlangga tidak bisa menjadi calon presiden dan ada calon presiden lain, maka itu harus dilakukan melalui Munas, Munaslup itu. Karena putusan Munas tidak boleh dirubah oleh keputusan di bawahnya. Nah, itu substansinya. Jadi bukan bahwa sekarang ini ada gejolak, ada ide, ada apa untuk Munaslup mengganti ketua umum, bukan. Tadi sudah nyatakan. Nah, itu saya terima kasih Pak Ridwan. Dan substansinya nggak ada beda dengan apa yang sering saya katakan selama ini. Bahwa ketika Pak Erlangga tidak menjadi capres dan ada calon lain yang diusulkan, maka itu dilakukan melalui Munaslup. Tetapi ternyata Bang Ridwan, ternyata tidak seperti itu putusan. Putusannya adalah Munas 2019 memberi mandat kepada ketua umum untuk mencari capres maupun cawapres. Nah itu beda berarti tafsir. Beda. Apa nih tafsiran? Kalau ini maka tidak perlu melalui Munas. Kalau itu putusannya. Tapi yang saya pahami persis yang dipahami oleh Pak Ridwan. Yang saya pahami bahwa putusan Munas itu menetapkan Erlangga. Tapi setelah saya baca putusan, ternyata tidak seperti itu. Ini di putusan resmi ya? Putusan secara resmi. tertulis, disampaikan bahwa, ditulis bahwa? Yang tertulis bahwa Munas memberi mandat kepada ketua umum terpilih, belum Erlangga. Ketua umum terpilih untuk menentukan capres maupun cawapres dan membentuk koalisi. Artinya bukan harus Pak Erlangga yang bukan menjadi capres atau cawapres, tapi Pak Erlangga
punya mandat Punya sebagai mandat ketua untuk umum untuk menentukan capres dan cawapres. diberi mandat. Oke. Nah, oleh karena itu pemahaman saya tidak berbeda dengan pemahaman Bu Ridwan. Waktu pertama saya juga punya pemahaman seperti itu, Bang Munas menetapkan Erlangga. Maka untuk merubah keputusan Munas itu harus melalui Munaslup. Gitu. Nah, sekarang jadi ini nggak masuk dong tadi tidak masuk. alasan yang disampaikan, nggak kuat dong? Tidak masuk karena putusannya tidak seperti itu. Oke. Yang keluar sekarang ini yang terbaca, yang tersurat, bukan terbaca, yang tersurat adalah Munas memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk menentukan capres maupun cawapres. Oke. Artinya kalau misalnya nanti sampai pada tenggat pendaftaran capres, Pak Erlangga gagal mendapatkan tiket capres cawapres, itu rekomendasi Dewan Pakar tidak bisa ya untuk dipakai sebagai pembenar menggelar Munaslup. Malam Jumat yang lalu kita rapat informal para wakil ketua umum. Ya. Saya tanya sama langsung Pak Erlangga. Ini di mana nih? Di kantor DPP Golkar? Kantor DPP Golkar. Oke. Yang Bagaimana hadir soal wakil ketua umum? Wakil ketua umum. Oke. Pada Pak Maman juga beberapa ketua DPD 1 diundang. Informal ya, informal, rapat terbatas informal, dan itu memang salah satu mekanisme keorganisasian di Partai Golkar. Saya bertanya sama Pak Erlangga, bagaimana soal capres? Belum minta tegas, sesudah 17 Agustus kita ada sikap. Nah, berarti sudah senada dengan rekomendasi Dewan Pakar. Untuk setelah 17 Agustus. 17 Agustus. Okay. Sudah ada kita punya keputusan mengenai capres maupun cawapres dan koalisi. 17 itu setelah ada rekomendasi atau yang jauh-jauh hari sudah ada ketentuan itu? Itu rapat malam Jumat. Malam Jumat yang lalu. Ya, artinya setelah rekomendasi, Setelah rekomendasi keluar, itu. ya. Tetapi apa ada hubungannya atau tidak? Ya. Apakah yang dikatakan Bung Ridwan tadi bahwa tunggu petunjuk dari atas, itu dari atas kita nggak tahu ya dari mana. Apa ada hubungannya? Wallahualam. Tapi jawaban beliau sangat transparan, terbuka, bahwa kita akan putuskan sesudah 17 Agustus. Oke. Oke, berarti dasarnya nggak kuat ini karena keputusan Munasnya secara tertulis menyatakan bahwa Pak Erlangga mempunyai mandat untuk menentukan capres dan juga cawapres. Nggak harus beliau yang jadi capres atau cawapres, Bang Ridwan. Hasil rapimnasnya apa? Kalau rapimnasnya menurut Pak Erlangga, rapimnasnya ya, bukan Munas. Saya coba tambahin ya. Oke. Saya coba tambahin. Nah, begini. Ini pemilik suara ya, DPD 1 ya. Nah, saya mencoba memoderasi dan mengambil dari perspektif yang agak ekstrim. Saya sama tuh dengan Bang Nurdin. Artinya keputusan Munas itu sebetulnya tidak memberikan perintah secara langsung kepada seorang Erlangga untuk maju sebagai capres atau cawapres. Artinya memberikan ruang kepada ketua umum terpilih untuk mencari presiden atau cawapres. Itu dulu poinnya. Tapi andaikan, misalnya kita mau mengikuti logika Bang Ridwan lah gitu, bahwa itu diputuskan melalui Munas, melalui Munaslup. Untuk merubah keputusan itu, saya mau coba mengikuti dulu nih logika berpikirnya Bang Ridwan Hisam. Andaikan memang untuk merubah keputusan tersebut harus melalui Munaslup. Saya ingin sampaikan begini, syarat Munaslup itu didukung oleh 2/3 DPD 1. Kalau kami DPD 1 mengatakan bahwa melihat kondisi, ada yang perlu dilakukan ijtihad politik demi kebaikan partai semuanya, keputusan ini tidak perlu diambil melalui Munaslup juga bisa. Oke. Gitu loh maksudnya. Jadi ini yang tadi saya bilang, kalau kita tadi mau mengikuti Jadi maksudnya logika musyawarah berpikir, kemudian ijtihad politik. Bukan bisa melalui rapimnas. Dulu Gitu. pernah waktu saya tambahkan waktu Pak Akbar Tanjung ketua umum, rapimnas yang memperpanjang masa jabatannya karena ada sebuah situasi yang kita hadapi. Kalau Munas maka itu akan terganggu persiapan menghadapi pemilu tahun 2014. Itu pada saat itu Pak Akbar Tanjung terkena kasus ya di kejaksaan ya. Kalau nggak salah ya. Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan itu. Oke. Bahkan itu diperpanjang melalui rapimnas. Itu boleh. Nah, Saya boleh. Oke, silakan diteruskan sebentar, diteruskan dulu. Itu yang tadi saya bilang, artinya kalau kita mau berdebat pada yang tersurat ataupun tersirat, pasti debatable-nya panjang. Itu dulu satu ya. Terus tadi kalau misalnya memang diperkuat di Rapimnas, kebetulan kita juga hadir di situ. Ya kalau memang diperkuat di Rapimnas kan berarti kan kita hanya cukup mengadakan agenda setingkat Rapimnas saja untuk merubah keputusan tersebut. Artinya tidak perlu masuk ke dalam Munaslup. Nah, tapi poinnya begini Mbak Nana. Dalam kesempatan ini saya dalam posisi saya sebagai ketua partai, provinsi, saya juga sebagai kader muda. Ini saya ini kader-kader beliau nih. Ini ilmu-ilmu beliau ini saya belajar. Kayak Bang Ridwan ini, waduh, 2 periode saya ini bareng berguru sama Mahapatih ini. Jadi kita ini udah dari paham. beliau sekarang dipakai. Kita ini udah. Nah, tapi poinnya begini. Ini yang tadi saya bilang, ada ijtihad politik yang memang harus kita kedepankan dalam situasi hari ini. Tadi digambarkan ada survei segala macam, walaupun saya juga punya pandangan agak berbeda dalam melihat hasil survei ya.
perlu saya pertegas dulu sebelum nanti saya masuk ke poinnya. Hasil survei yang diteropong oleh semua lembaga survei sebelum pemilihan legislatif, itu hasil survei yang mengukur captive market Partai Golkar ataupun basis ideologis. Belum mempertimbangkan faktor kekuatan caleg. Artinya pasti dalam setiap hasil survei Partai Golkar pasti akan di bawah realnya. Nah, maka dari itu yang saya harapkan itu sebetulnya kita perdebatkan, itu ada perdebatan yang jauh lebih konstruktif. Bagaimana nih kontestasi pileg ke depan kita bisa menang. Jadi daripada akhirnya kita masuk ke dalam perdebatan yang tadi, kontraproduktif, akhirnya membelah kita menjadi dua, menjadi kekuatan diametral kayak begini, kan menjadi akhirnya kontraproduktif buat partai. Nah, artinya apa melalui forum ini? Sebetulnya saya jauh lebih ingin ada ijtihad politik yang kita kedepankan, mengingat waktu yang kurang lebih sekitar 6 bulan ini. Ini yang menurut saya yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Karena saya yakin, saya berangkat dari niat kita berdua, niat Bang Yoris, niat Bang Ridwan, sebenarnya kan niatnya kan baik semua nih. Nah, ini kan tinggal bagaimana cara menyatukan niat kita ini, ya coba kita cari titik temunya. Sebetulnya masih ada waktu nih. Jadi saya pikir begitu. Saya lihat di situ. Saya tanggapi dulu ini. Sebentar. Saya mau kasih kesempatan ke Bang Yoris dulu ya. Oke, Bang Yoris, Anda menyebut bahwa Pak Erlangga bisa menjadi bom waktu. Padahal pemilu udah tinggal 7 bulan lagi. Tadi makanya sebagai pemilik suara, Ketua DPD 1 Kalbar, Bang Maman, saya nggak tahu ya pemilik suara yang lain bagaimana. Tapi DPD 1 berharap ada ijtihad politik tadi untuk kepentingan yang lebih besar karena pemilu tinggal 7 bulan lagi. Lebih baik ya keputusan Munas bisa dikesampingkan dulu. Gimana Bang Yoris? Jadi begini, saya ini kan relatif hampir 5 tahun ya, sudah tidak berada dalam struktur Golkar karena undang-undang. Tetapi sebagai kader tentu memiliki moral melihat dinamika dan perkembangan partai itu sendiri. Nah, kita kalau melihat dari sejak tidak usah terlalu jauh ya, kita pernah sukses di era reformasi yang Golkar pada saat itu dihajar begitu hebat, Akbar Tanjung mampu membawa Golkar menempati posisi teratas. Mulai dari Pak Yusuf Kalla mulai menurun, Abu Rizal Bakri menurun, Setia Novanto 1 tahun terjadi perhara di situ. Mulai dari ketua umum, sekjen, wakil ketua umum, semua masuk di dalam seperti yang sekarang ketua umum sekarang ada di Kejaksaan Agung. Sementara kita mesti pahami, sejak Golkar dideklarasikan menjadi partai politik dalam setiap statement politik sejak berdirinya sampai dengan Munas dari waktu ke waktu, harus bisa bersama dengan pemerintah yang sah, menjadi subjek dalam proses pembangunan dan selalu menjaga berjalan dengan mengedepankan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Ini kan satu dukungan yang kita semua harus menjaga itu kan. Nah, di situ kita mulai menurun terus. Nah, sebagai kader melihat apalagi dengan Erlangga dalam beberapa waktu. Beliau ini kan sebetulnya hampir seperti Bang Akbar kan. Jadi ambil separuh periode 2016, 17, kemudian 2019. Tahan dulu Bang Yoris, kita harus saksikan bersama ya. Ini ada konferensi pers dari Kejaksaan Agung setelah hampir 12 jam lebih Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto diperiksa. Kita dengarkan sama-sama ini konferensi persnya Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto. Ya, terima kasih teman-teman media cetak, media elektronik. Terima kasih Pak Kuntadi, Pak Ketut selaku Kapus Pen. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan. Dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya, nggak ada pertanyaan untuk beliau ya. Nanti kita menjelaskan semuanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak, mau nanya ke Erlangga Pak.
Mas, amankan. Jangan mas, ikut mas. Amankan, raket. Dari tadi mobil udah saya Iya, udah capek, nggak bisa Pak. Itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang tadi diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung sejak pukul 9 pagi hingga 9 malam ini baru keluar dari Kejaksaan Agung. Tadi Erlangga Hartarto menyampaikan ada 46 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit atau CPO di Kementerian Perdagangan, di mana Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa tersangka dari pihak korporasi, baik dari Wilmar, kemudian Musimas dan juga Permata Hijau. Kami masih menunggu ini keterangan resmi dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung dan juga Direktur Penyidikan Kuntadi yang tadi sudah bersiap untuk menggelar konferensi pers tampaknya untuk menjelaskan lebih lanjut apa isi 46 pertanyaan yang disampaikan ataupun dilontarkan penyidik kepada Erlangga Hartarto. Saya dulu Pak. Ya tenang dulu ya, tenang. Biar semuanya kumpul. Tenang dulu. Udah bisa dimulai rekan-rekan sekalian? Jadi rekan-rekan sekalian harap tenang ya. Udah bisa tenang ya? Jadi kenapa tadi ada 2 tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di Sultra yang berinisial SM, yaitu Kepala Geologi Kementerian SDM, mantan Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian SDM, dan tersangka yang kedua adalah EPT, yaitu evaluator RKAB pada Kementerian SDM. Jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di Sultra, yaitu perjanjian KSO antara PT Antam dan Kelapa Konsorsium, yang sampai saat ini sudah menetapkan 7 tersangka, yang 2 tadi adalah dari Kementerian SDM. Saya kira itu cukup ya. Untuk selanjutnya Bapak Dirdik silakan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sebagaimana kita ketahui tadi, seperti yang disampaikan oleh beliau, pemeriksaan ada 46 pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau. Pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya, dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021 atas nama tersangka Indra Sari Wisnuwardana
dan kawan-kawan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan, telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami. Dan hasil dari pendalaman tersebut, beberapa saat yang lalu, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Ya. Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap 3 tersangka tersebut, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya, ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Mungkin itu yang hendak kita cari simpul-simpulnya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Rekan-rekan media, saya buka beberapa pertanyaan saja. Ada pertanyaan? Depan. Selamat malam Pak, saya Hedi dari Kumparan. Dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan dari Kejaksaan Agung Kuntadi, di mana pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto berlangsung 12 jam dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Ada 46 pertanyaan. Ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus pemberian fasilitas ekspor CPO yang terjadi di Kementerian Perdagangan dengan tersangkanya, dengan terdakwanya pada saat itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana yang sudah diproses di pengadilan, dan Kejaksaan Agung berkewajiban ataupun merasa telah menemukan beberapa fakta yang perlu dikonfirmasi ataupun diklarifikasi kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Saya mau kembali ke Bang Yoris dulu. Bang Yoris, ini yang Anda maksud bom waktu tuh ini? Bukan itu. Jadi begini, kan sebagai tanggung jawab moral seperti saya sampaikan, prihatin dengan perkembangan Golkar akhir-akhir ini yang dalam tinggal 8 bulan lagi kan. Kita 6,5 bulan. Februari tanggal 14 kan? Iya, 6,5 bulan. Ya. Nah, kita lihat sekarang DCS sedang berlangsung, Oktober sudah DCT kan. Dari berbagai macam hasil survei ini kan tidak menunjukkan satu tren kenaikan seperti harapan dari seluruh keluarga besar Golkar, baik itu sejak Munaslup dulu dan mulai kepemimpinan beliau 5 tahun yang terakhir ini. Nah, kita bisa lihat dan banyak ini, nah sebagai tanggung jawab moral aja saya mencoba melempar itu sebagai wacana kan. Jadi Anda setuju ya? Karena ada evaluasi itu tadi, Anda setuju bahwa perlu ada Munaslup pergantian ketua umum? Sebetulnya begini, bukan itu kan mekanisme formal bahwa ada perubahan itu kan hanya ada di Munas maupun Munaslup kan. Tetapi kalau kita berbicara situasi yang sekarang kita lihat tinggal 7-8 bulan, saya diskusi banyak. Saya tadi siang baru makan bersama dengan Bang Luhut, kemudian minggu lalu sebelum beliau berangkat ke Afrika pun kita komunikasi, saya komunikasi dengan Bahlil yang sekarang namanya muncul, kemudian. Jadi Anda udah komunikasi dengan 2 calon ketua umum Partai Golkar, Pak Luhut dan jadi Pak Luhut, Bahlil dengan Bambang Susatyo. 3 calon ketua umum. Dia belum komunikasi dengan saya juga calon ketua umum. Iya. Kalau ada muda saya juga maju. Jadi Bang Yoris nanti akan ketemu saya juga. Silakan. Nah, jadi begini, ini kan kita mesti melihat ini secara utuh dan harus realistis kan. Jangan, karena waktu yang relatif singkat ini, saya masih tadi siang saya ngomong ke Bang Luhut kan, Bang, kalau kita salah
menentukan strategi dalam proses ini hanya ada dua kemungkinan. Ini kan dilematis. Dia hancur sekali atau dia naik. Maksudnya Golkar? Ya pasti dong, mau apalagi kan. Ini yang perlu dipikirkan dan itu yang punya kewajiban berpikir tuh keluarga besar Golkar, terutama para dewa-dewa nih kan. Ini kan mulai dari Pak Yusuf Kalla, Pak Akbar Tanjung, Pak Ginanjar, Pak Abu Rizal Bakri, semua yang dewan-dewan ini kan. Kemudian Nurdin, Ridwan, pemilik suara. Pemilik suara. Nah, ini mesti duduk bersama, berembuk. Kemudian mencari satu formula yang terbaik. Jadi apa nih formulanya? Kita Gak bisa perlu lihat, munaslup berarti? bisa saja. Begini. Mendesak Pak Erlangga mengundurkan diri maksudnya? Enggak juga. Karena informasi yang kami dengar seperti itu. Nanti saya mau kaitkan ya dengan ini ya. Begini, kan ada banyak formula yang kita bisa terapkan. Seperti begini, kalau memandang itu situasi yang sangat mendesak kayak seperti ini hari kan, Erlangga nih, kita kan nggak tahu. Apakah nanti dia dicekal atau dia jadi TSK, maka ini Golkar harus melakukan pleno. Nah, pleno itu bisa menentukan PLT yang ada dalam struktur harian ya. Ya, PLT Ketua Umum sementara. Kemudian dari situ baru ditingkatkan menjadi Rapimnas. Dari Rapimnas ke Munas. Ke Munas. Nah sekarang kalau kita bicara siapa yang Munas figur, kan? Ya. Sekarang kalau kita melihat figur dalam situasi sekarang ini, kita inventarisir ada tokoh-tokoh yang mana kan? Umpamanya saya begini, jangan salah. Kalau yang baru muda-muda baru nongol, mampu nggak mengatasi tokoh-tokoh senior yang ada di atas? Apalagi dengan tokoh-tokoh idealis kita sekarang kayak Maman dan lain sebagainya. Ini kan anak-anak muda yang harapan Golkar ke depan, yang masih memiliki idealisme. Kalau macam Nurdin sama saya, kita ini kan lebih realistis melihat persoalan ini. Jadi kalau Anda lebih melihatnya jangan langsung ke Munaslup ya. Tapi rapat pleno dulu, menentukan PLT Ketua Umum, kemudian Rapimnas dan Munas gitu. Tapi asal ada mekanisme namanya. yang penting begini, keluarga besar Golkar semua mulai dari yang dari atas sampai ke bawah duduk bersama-sama membicarakan itu, kemudian menghasilkan hasilnya yang terbaik. Jadi jangan gerasa gerusuk karena waktu sudah nggak ada. Ini bisa kan kita semua cinta Golkar, iya kan? Jadi tapi jangan gara-gara mengganti Ketua Umum, Bang Yoris. Kalau dengan kasus yang sekarang ini mau nggak mau kan? Saya mau tanya nanti dengan pemilik suara. Jadi mau nggak mau harus diganti kalau menurut Anda dengan kasus seperti ini ya. Dan secepat-cepatnya. Bang Maman sebagai pemilik suara jangan dijawab dulu ya. Nanti saya juga mau ke Bang Rey menanggapi pemanggilan Pak Erlangga. Ini ada kaitannya nggak? Karena dalam politik nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.